Baik, perkenalkan kami dari PSA Grup C. Saya sendiri Hilbran Biantoro, kemudian ada teman saya Salman Rehan Sinulinga, Lutfi Ahmad Kamaludin, Muhammad Rizky Algani, dan Nupri Marisa. Kami di sini akan mempresentasikan weekly report ketiga. Boleh lanjut? Perkenalkan kembali bisnis yang kami buat, yaitu Kargo Asia Express adalah perusahaan yang bergerak di service air cargo yang berfokus pada general cargo. Makna dari logo perusahaan kami adalah sayap yang menandakan bahwa kargo kami fokus di jalur udara, warna oranye yang memiliki arti antusias, daya tarik kreativitas, kebulatan tekad, dorongan, dan keinginan untuk sukses, serta gambar box yang menandakan bahwa fokus perusahaan kami adalah perusahaan kargo. Moto dari perusahaan kami adalah Sky is no longer the limit, yang mengartikan bahwa jalur udara bukanlah hambatan melakukan aktivitas penerimaan kargo. Selanjutnya, company services yang kami tawarkan, Kargo Asia Express menawarkan jasa layanan kargo udara yang berfokus di general cargo. Boleh lanjut? Bisnis proses yang kami tawarkan adalah sebagai berikut. Customer akan mengirimkan barangnya ke cargo service center yang kami sediakan di beberapa daerah, kemudian akan menaruh barangnya di sana. Setelah dilakukan packing, kemudian akan melakukan proses tracking atau freight forwarder ke warehouse. Sampai di warehouse, barang kemudian akan di-load ke pesawat dan dikirimkan ke daerah tujuan. Setelah itu, kemudian kargo akan di-unloading di warehouse, kemudian melakukan proses tracking hingga sampai di cargo service center daerah tujuan. Sampai di sana, kemudian customer dapat mengambil barang yang telah dikirimkan. Selanjutnya. Selanjutnya untuk bisnis model kanvas dari perusahaan kami, customer segment yang ingin kami tuju adalah retail, e-commerce, dan juga public secara umum. Lalu channel yang kami sediakan untuk menggapai customer kami melalui proses tender, baru kami juga menyediakan platform web dan juga sales call. Customer relationship berupa long term contract, hubungan transaksional, kami juga akan mengadakan diskon program dan juga roadshow program untuk memperkenalkan bisnis kami. Value proposition yang ingin kami berikan yaitu quality control terhadap barang kargo yang kami kirimkan. Semua sistem dalam bisnis kami berbasis IT dan juga reliable teknologi untuk implementasi cargo proses. Efektif cargo proses untuk packing dan storing, reliable network, dan juga dedicated customer service. Revenue stream yang kami harapkan dari bisnis ini berupa contract fee dari kargo dan juga handling fee dari kargo. Selanjutnya, key resource yang kami butuhkan berupa budget and staff, lalu ada cargo aircraft, IT system untuk web, warehouse, cargo service center, dan juga cargo tools. Key activity yang kami lakukan adalah aktivitas kargo udara untuk general cargo dengan adanya beberapa bantuan untuk mendukung kelancaran kargo udara tersebut. Key partner berupa fundraiser atau bank, freight forwarder, Departemen Tenaga Kerja, government, airport operator, dan juga warehouse operator. Cost structure untuk fixed cost berupa upah untuk staff, asuransi, biaya sewa warehouse, IT system, airport operational cost, dan juga aircraft operational cost. Untuk variable cost berupa outsourcing untuk staff, serta aircraft maintenance fee. Selanjutnya. Berikutnya adalah organisasi struktur. Berikut adalah struktur organisasi yang akan direncanakan oleh perusahaan kami, di mana terdapat 6 organisasi yang dikepalai oleh 1 direktur. Yang pertama, organisasi finance, di mana dalam organisasi finance terdapat 4 divisi. Divisi pertama, collection and receivable, divisi kedua, purchasing, divisi ketiga, strategi accounting, divisi keempat, strategi treasury. Berikutnya, organisasi kedua yaitu strategi marketing dan strategi sales. Di dalam organisasi kedua terdapat 4 divisi. Pertama, divisi strategi komunikasi perusahaan, kedua, divisi business development, ketiga, divisi strategi brand, keempat, divisi strategi marketing and sales. Berikutnya, yang ketiga adalah organisasi human capital management. Dalam organisasi ketiga ini terdapat 3 divisi. Yang pertama, divisi menyusun strategi HSE and risk management. Yang kedua, divisi menyusun strategi quality assurance.
Yang ketiga, divisi menyusun strategi human capital. Berikutnya adalah organisasi keempat, yaitu Human Resource Management. Dalam organisasi keempat ini terdapat 3 divisi juga, di mana divisi pertama healing, divisi kedua payroll, divisi ketiga training. Berikutnya organisasi kelima, yaitu internal audit, di mana di internal audit ini hanya ada satu divisi, yaitu divisi menyusun strategi internal audit. Berikutnya adalah organisasi keenam, yaitu operation. Di dalam organisasi operation ini terdapat 3 divisi. Yang pertama divisi production, kedua divisi logistik, ketiga divisi research and development. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analysis of competition. Next. Berikut pemain-pemain yang ada di Indonesia dalam hal logistik maupun kargo jalur udara. Yang pertama yaitu AirAsia Indonesia. Untuk AirAsia Indonesia sendiri, mereka mengoperasikan pesawat berjenis Airbus 320-200 dengan jumlah armada 25 buah, di mana 5 pesawat masih dipesan. Selanjutnya, CityLink. Untuk CityLink sendiri mengoperasikan 2 pesawat tipe Boeing 737-500 sebanyak 2 buah sebagai pesawat kargonya. Yang ketiga yaitu Garuda Cargo. Garuda Cargo mengoperasikan 2 buah pesawat bertipe Airbus 330-300F. Yang keempat, Lionel Cargo. Untuk Lionel Cargo kami belum menemukan data jumlah pesawat yang mereka gunakan. Yang kelima yaitu Pelita Air. Untuk Pelita Air memiliki armada pesawat berjumlah 30 pesawat, di mana terdiri dari 12 tipe pesawat yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya yang keenam yaitu Cardiff Air. Untuk Cardiff Air sendiri mengoperasikan 2 pesawat Boeing 737 Classic Freighter. Selanjutnya 3MG Intra-Asia. Untuk 3MG Intra-Asia menggunakan armada pesawat yang terdiri dari 4 jenis pesawat yang berbeda dengan total keseluruhan pesawat sebanyak 9 buah. Yang kedelapan yaitu My Indo Airlines. Untuk My Indo Airlines sendiri mereka menggunakan Boeing 737-300 sebanyak 2 buah dan Boeing 737-400 sebanyak 1 buah. Yang terakhir yaitu DHL. Perusahaan DHL mengoperasikan 13 jenis pesawat yang berbeda, di mana total pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan DHL sebanyak 157 pesawat. Next. Selanjutnya adalah product definition. Perusahaan kami berfokus pada general cargo, yaitu jenis barang yang sifatnya tahan lama dan tidak membutuhkan perawatan khusus serta tidak membahayakan keselamatan penerbangan ataupun angkutan yang digunakan. Jenis barang yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah produk fashion, kosmetik, tekstil, buku, mainan, suku cadang, dan lain-lain. Next. Selanjutnya adalah target pasar yang kami anggap sesuai dengan layanan jasa kami. Yang pertama adalah e-commerce yang merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan menggunakan media elektronik, di mana konsumen bisa membeli barang dari negara manapun, dari tempat manapun, tanpa harus keluar rumah. Barang yang dipesan akan diantar melalui jasa pengiriman barang melalui jalur darat, laut, dan udara. Berdasarkan market analisis pasar yang telah dilakukan, e-commerce di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini tentu menandakan kebutuhan dalam pengiriman barang akibat kegiatan e-commerce yang mungkin akan mengalami peningkatan di tahun depan, tahun 2023. Next. Selanjutnya yang kedua, dari target customer kami adalah retail yang merupakan toko yang paling sering ditemui masyarakat. Toko ini menyediakan barang kebutuhan sehari-hari yang dijual dalam jumlah satuan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, toko retail biasanya mulai menyediakan layanan belanja online di toko mereka. Hal ini membuat jangkauan toko tersebut kepada konsumen semakin luas. Meluasnya jangkauan toko-toko tersebut tentu akan berdampak pada permintaan jasa pengiriman barang yang semakin tinggi. Yang ketiga adalah publik yang akan mengirim barang berupa general cargo, di mana barang tersebut bukan barang jual beli. Pengiriman barang yang dilakukan oleh publik atau masyarakat umum biasanya menginginkan barangnya cepat sampai. Hal ini menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk menargetkan publik sebagai target pelanggan kami. Sekian presentasi kami, terima kasih.